berapa hargamu? Saat mendengar dengan berapa hargamu, kira-kira kamu akan menghargai dirimu dengan berapa? 5 juta, 10 juta, 15 juta? Cukup? Atau, oh, aku pinter nih, 1 M lah. Atau karena kamu dari keluarga yang mungkin berpengaruh, memiliki jabatan, memiliki posisi dari latar belakang yang baik, kamu memberikan harga dirimu 1 triliun. Apakah itu cukup untuk membelimu? Kalau saat ini masih ada sistem mengenai jual beli manusia dan kamu dibeli, yang menjadi pertanyaannya adalah saat kamu sudah dibeli, siapa yang berkuasa atas hidupmu? Apakah masih kamu yang berkuasa atas dirimu, atau pribadi atau orang yang membeli dirimu? Saat seseorang sudah dibeli, artinya dia sudah tidak berkuasa sepenuhnya lagi atas hidupnya. Ada pribadi yang menguasai dirinya, yang bisa meminta atau menyuruhmu melakukan sesuatu pekerjaan. Bahkan mungkin tidak diingini oleh hatimu. Kita yang bekerja, sudah bekerja, yang menerima gaji, bahkan orang tersebut bisa meminta kita untuk melakukan suatu pekerjaan karena kita dibayar. Terlebih kalau kita dibeli. Kita dibeli artinya kita sebenarnya sudah nggak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Hidup kita ada di bawah naungan si pembeli. Dan kalau kita melihat mengenai kisah Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, yang menjual adalah kakaknya sendiri, bukan orang lain, tapi kakaknya yang menjual Yusuf. Dan dia dibeli oleh Potifar dan dia ada di bawah naungan Potifar. Dia sudah tidak berkuasa sepenuhnya lagi atas hidupnya, dan Potifar berhak untuk meminta apapun dari Yusuf. Walaupun pada akhirnya kita melihat ya bahwa Yusuf diberikan banyak kelonggaran, banyak leluasaan dari Potifar. Tapi saat kita sudah dibeli oleh seorang pribadi, kita sudah nggak berhak, sudah nggak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Dan kita ini pun memang sudah dibeli. Kita dibeli bukan dengan harta, benda, materi, secara duniawi, bukan dengan uang. Bukan ukurannya bukanlah uang seperti berapa hargamu, 5 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun, enggak seperti itu. Tapi kita dibeli dengan darah Yesus. Artinya kita ini sangatlah berharga. Penilaian harga kita bukan dari uang, materi yang kita miliki, bukan dengan emas perak. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dibeli bukan dengan emas perak, bukan dengan harta kekayaan duniawi. Ukurannya bukan duniawi. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Jadi kita nggak dibeli dengan uang, dengan harta kekayaan benda, enggak. Tapi kita dibeli dengan darah Yesus. 1 Korintus 7 ayat 23 sampai 24, saya ambil dari terjemahan baru atau terjemahan yang biasa kita baca. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saya ambil dari terjemahan lain dari firman Allah yang hidup, 1 Korintus 7 ayat 23 sampai 24. Saudara dibeli dan dibayar dengan tunai oleh Kristus. Jadi sekarang saudara adalah miliknya. Bebaskanlah diri saudara dari kesombongan dan kekhawatiran dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam keadaan apapun seseorang berada ketika ia menjadi orang Kristen, hendaklah ia tetap dalam keadaan itu, sebab sekarang Tuhan menyertainya untuk menolongnya. Di sini kita sudah dibayar lunas, nggak dicicil. Nggak, ya udah deh, karena kamu belum sepenuhnya aku tuh tak cicil dulu, nggak. Tapi dibeli dengan lunas dan dibayarnya dengan darah Yesus. Seseorang yang sebenarnya nggak layak, dan sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir, ngapain ya Tuhan bayar kita, beli kita, yang sebenarnya nggak layak gitu loh.
yang bahkan menurut saya kita pun nggak seberguna itu loh. Bahkan seringkali hidup kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, berseberangan dengan Tuhan. Tapi Tuhan bayar kita, beli kita dengan darahnya, lunas, dibayar secara lunas. Saya lebih suka ambil dari terjemahan firman hidup. Saudara sudah dibeli dan dibayar dengan tunai oleh Kristus. Jadi sekarang saudara adalah miliknya. Seperti yang tadi saya katakan, saat seorang sudah dibeli, dia tidak berkuasa sepenuhnya lagi atas hidupnya. Tapi dia ada di bawah naungan si pembeli. Dan kita, orang-orang percaya, sudah dibeli oleh Kristus, oleh darah Kristus. Artinya kita sudah nggak berkuasa lagi sepenuhnya atas hidup kita. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Kristus. Karena kita adalah miliknya. Kita adalah milik Allah. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Bebaskanlah diri saudara dari kesombongan dan kekhawatiran dunia ini. Perintah dari yang membeli. Artinya dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Dan dia bukan hanya menyuruh kita, karena dia pemilik kehidupan kita. Dia nggak mau kita sombong dan khawatir mengenai hal-hal yang ada dalam dunia ini. Kalau kita sudah dibeli dan kita ada di bawah naungan si pembeli, yaitu Allah sendiri, percayalah bahwa dia pun yang akan menolong kita. Kita nggak perlu khawatir akan apapun yang ada dalam dunia ini, karena kita sudah dibeli. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam keadaan apapun seseorang berada ketika ia menjadi orang Kristen, hendaklah ia tetap dalam keadaan itu. Sebab sekarang Tuhan menyertainya untuk menolongnya. Tadi katakan 23, jangan khawatir. Di 24, Tuhan akan menolongnya. Cara soal tadi, kita sudah dibeli, artinya kita menjadi hamba. Hamba di sini pada ayat 23 saya buka dalam terjemahan aslinya adalah, kata yang dipakai adalah doiloi. Asal katanya adalah doulos atau hamba budak. Hamba atau budak sebenarnya tidak memiliki wewenang kekuasaan atas dirinya. Dia ada di bawah naungan si pembeli. Artinya Tuhan nggak mau lagi kita menjadi hamba manusia, tapi jadi hambanya Kristus. Dan kita jadi hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan sukarela menghambakan diri kita kepada Kristus. Yang menjadi pertanyaan, selama ini kita jadi hambanya siapa? Hamba manusia, hamba Tuhan, atau hambanya siapa? Kalau kita dibilang kita ini miliknya Tuhan, artinya kita ini sangatlah berharga. Tadi pertama kita sudah dibeli dengan darah Kristus, dibelinya dengan lunas. Saya juga ambil dalam kitab Ulangan 7:6, sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dibeli oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di antara muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Begitu luar biasa harga diri kita. Tuhan Yesus memandang kita seperti itu. Kita menjadi umat kesayangan. Kalau kita disayang sama orang asal, kita senang. Apalagi menjadi umat kesayangannya Tuhan. Begitu luar biasa. Ini memang konteks itu disampaikan untuk bangsa Israel. Tapi sekarang bangsa Israel itu bukan hanya bangsa yang ada di Israel, tapi bangsa yang mau percaya dan mengenal serta mengikuti Kristus. Saya ambil juga dalam kitab Roma 14 ayat 8. Sadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di saat kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita nggak berkuasa semuanya. Kita bahkan nggak berhak atas hidup kita, karena kita sudah dibeli oleh Kristus. Saya ambil lagi juga dari kitab Perjanjian Baru, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging, hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, betapa berharganya kita di matanya Tuhan. Kita hidup, tapi bukan aku lagi, bukan hidupku, bukan aku nggak berkuasa lagi, tapi Kristus yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Langkahku ada dalam langkahnya Tuhan. Artinya hidup kita ada di bawah naungan Tuhan, ada di bawah naungan si pemilik. Yang memiliki kita bukan manusia yang
terbatas, tapi yang nggak terbatas gitu. Kita ada di bawah naungan Tuhan. Jadi pemilik kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Dan jadi pertanyaannya, sudahkah kita menghargai akan harga diri, akan pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita, yang harusnya nggak layak, dilayakkan, kita ditebus. Betapa berharganya kita di matanya Tuhan. Dan sudahkah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Dan bagaimana caranya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Yang pertama, dengan doa. Dan di sini saya hanya kasih satu poin, dengan doa. Akui bahwa kita ini manusia berdosa. Kita perlu Tuhan, kita minta Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun langkah kita. Biar Tuhan yang pimpin dan ambil alih hidup kita. Apakah kita akan percaya dengan pribadi yang sudah membeli kita dengan darahnya? Masihkah kita meragukan akan kuasanya, akan penyertaannya, akan segala hal yang baik yang Dia berikan dalam hidup kita? Jadi di sini kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga, sangat mulia. Tuhan sangat mengasihimu dan juga Tuhan sangat mengasihiku. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Jadi hargailah akan pengorbanan Kristus. Kalau Kristus aja melihat, memandang kita sesuatu yang berharga, pribadi yang berharga, jangan kita menurunkan standar kita dengan melihat bahwa diri kita nggak berharga. Karena dirimu benar-benar berharga di matanya. Kamu mulia, kamu berharga, kamu dikasih. Jadi hargailah dirimu sebagaimana Kristus menghargai dirimu. Dan karena kamu sudah dibeli, kamu bukan milikmu lagi, tapi kamu adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, bukan kamu lagi yang berkuasa atas dirimu. Jadilah pribadi-pribadi yang mau untuk melakukan kehendak si pemilik, yang mempunyai hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Teruslah hidup seturut jalan dan rencananya Tuhan. Ialah Tuhan yang pimpin dan Tuhan serta hidup kita sebagai pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.